Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bentar dulu. Tunggu bentar ya. Bentar ya. Tunggu bentar ya. Lagi. Sorry. Oke, baik. Hari ini sebenarnya tidak ada materi lagi ya, tidak ada materi tambahan untuk KTP LBO karena memang
materi inti dari FPPLBU kita itu sebenarnya udah selesai. Nah, jadi hari ini paling saya tuh mau minta apa ya, semacam dari kalian tuh mau minta ini aja, apa sih, opini gitu. Nah, jadi maksud saya untuk hari ini itu adalah pertemuan atau perkuliahan kita secara tatap muka virtual itu yang terakhir. Jadi minggu depan kita tidak akan ada perkuliahan secara tatap muka lagi gitu, atau tidak ada pertemuan virtual. Tapi nanti akan saya kasih latihan soal untuk minggu depan ya, latihan soal. Nah, nanti setelah kan libur tuh. Nah, nanti setelah libur, kita akan, kalau di kalender akademik itu tanggal 9 itu sudah mau langsung masuk ke dalam UAS. Jadi pas masuk langsung UAS gitu. Nah, jadi kalau bisa, jadi minggu depan itu saya kasih latihan. Setelah dilatihan, nanti itu latihannya tidak, sebenarnya nggak perlu kalian kumpulkan. Silakan kalian kerjakan aja gitu, mau sendiri ngerjain sendiri boleh, mau kerjain secara bersama-sama boleh, sama kelompok gitu ya, silakan, karena latihannya nggak akan dikumpul. Nah, jadi tapi setelah masuk dari libur atau cuti bersama itu kita mungkin langsung UAS. Nah, untuk UASnya itu belum tahu apakah, kayaknya bakal UAS bersama gitu ya, akan ada UAS bersama, akan ada itu tadi yang pertama UAS bersama, dan juga mungkin soalnya juga akan sama dengan kelas-kelas yang lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan mundur-mundur lagi. Maksud saya kalau udah masuk, waktunya masuk ya silakan masuk, karena itu sudah masuk dalam pekan UAS gitu. Nah, jadi untuk hari ini mungkin saya mau hanya meminta ini dari kalian ya. Kira-kira bentuk soal latihan yang bagaimana sih yang kalian pengen dimunculkan seperti itu ya. Jadi sebentar saya akan kirim dulu bentuk soal, apakah misalkan bukan bentuk jawaban ya, bentuk jawaban esai atau pemilihan ganda, bukan gitu, tapi misalnya mau bentuk soal yang seperti apa, kasus, atau maunya yang ada kode atau yang ada codingnya, terus nanti kalian bikin diagram-diagramnya, atau gimana, kalian pengennya yang gimana maksud saya. Bentar saya kirim dulu, mana ya, pilih ya. Nah, itu link Padlet-nya. Silakan masuk ke dalam Padlet-nya. Silakan diisi kira-kira bentuk soal yang bagaimana sih yang kalian pengen untuk latihan. Nah, untuk latihan ini juga saya nggak bisa memastikan bahwa pasti latihan ini adalah soal yang akan mirip keluar pada saat UAS. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi soal UASnya akan bersama-sama gitu. Soal UASnya akan sama-sama sama apa namanya, dosen lain, kami akan ngumpulin soal, terus soal mana yang akan dikeluarkan. Tapi mungkin soal latihan itu akan menjadi soal yang akan saya ajukan gitu ya. Maksudnya bukan saya ajukan akan, tapi saya rekomendasikan untuk jadikan soal UAS. Tapi nggak tahu apakah akan soal itu benar-benar full seperti itu, ataukah nanti akan ada diubah atau ditambah atau dihapus, seperti itu kita nggak tahu ya. Jadi kira-kira sekarang saya pengen melihat kalian itu pengen soal yang kira-kira bentuknya gimana sih, tapi bukan jawabannya ya. Kalau jawabannya kan yang esai ataupun pilihan ganda, tapi bentuk soalnya maksud saya yang saya minta di sini. Silakan. Silakan ditulis.
Ayo, silakan dituliskan. Biasanya tuh mahasiswa kalau misalnya ngomong lalu. Jadi saya suruh tulis nih di sini. Silakan dituliskan. Karena saya nggak tahu juga siapa yang nulis itu nggak tahu. Silakan dituliskan. Kira-kira pengen bentuk soal yang bagaimana. Oke. Soalnya bentuk kasus. Membuat use case. Ya, pasti ada akan ada membuat use case-nya ya. Soal berbentuk codingan seperti kalkulator kemarin menganalisis kalau bisa ada codingnya. Oh, jadi maksudnya ada kasus terus codingnya udah dikasih terus nanti mungkin kalian bikin diagram-diagram gitu ya. Baru bikin diagramnya. Oke, baik. Kalau yang kemarin yang apa ya, yang bilingual kalau nggak salah itu ada yang bilingual saya mintain juga kemarin katanya apa namanya mau dimirip-miripin aja sama kalkulator yang kemarin tapi ya ada perubahan pastinya ya nggak mungkin mirip 100% gitu sequence dan class. Oke. Kalau ada yang kemarin tuh yang reguler minta kayak gitu Bu mirip kayak soal seperti UTS kemarin Bu dikasih case lalu kita buat apa yang udah kita pelajari. Jadi case-nya kalau kemarin apa Instagram ya saya lupa UTS Instagram rasanya ya kalian saya minta untuk menganalisis Instagram. Ya Bu, Instagram Bu. Ya mungkin seperti itu aja ya dan mungkin ya saya masih berpikir juga sih mungkin lebih enak saya kasih kasusnya yang maksudnya yang bentuknya itu udah ada gitu jadi jangan jangan kalian bukan apa ya jangan yang kalau kasus yang baru maksudnya belum ada belum pernah kalian lihat ya kayak Instagram kemarin kan kalian sudah ngeliat tuh bentuknya tapi kalian merunut ya istilahnya merunut mundur kira-kira fungsionalnya apa gitu use case-nya apa seperti itu karena eh, lebih lebih gampang mungkin ya kalau misalnya sesuatu yang belum ada terus kalian disuruh bikin fungsional pasti lebih bingung mikirnya kemana-mana tapi kalau ya yang sudah ada misalnya kalau kemarin Instagram mungkin Microsoft Word gitu ya kan jadi udah kebayang bukan kebayang udah ngeliat terlihat bentuknya itu udah terlihat mungkin seperti itu kali ya kalau saya simpulkan sih dan juga ya bolehlah nanti ada codingan jadi kalian nggak disuruh coding tapi kalian bikin kayak yang sequence sama kelas kemarin kan saya ada codingan sedikit, terus kalian bikin sequence sama kelas. Kalau saya simpulkan dari yang kalian tuliskan di sini seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau dituliskan di sini?
Pasti bikin bikin diagramnya, yang pasti jawabannya itu bikin diagram pastinya. Bikin use case, bikin activity gitu ya. Bikin apa? Sequence, bikin kelas gitu. Pasti gitu. Tapi bentuk soalnya. Seperti itu aja ya intinya. Jadi aplikasi yang sudah sering atau yang sudah pernah lain, walaupun nggak sering tapi udah pernah kalian lihat. Terus apa namanya, dari aplikasi yang sudah pernah kalian lihat itu kalian bikin diagram-diagramnya, analisis dan diagramnya, kemudian mungkin saya kasih coding yang maksudnya yang kayak kalkulator kemarin kan walaupun sederhana ya tapi masih ada nyambung sama kasusnya gitu ya. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin kalau ada yang mau ditanya, boleh silakan di sini tulis aja langsung. Ada yang masih kurang jelas? Jadi itu tadi ya, saya ingatkan minggu depan kita tidak ada perkuliahan secara virtual. Yang mau mudik ya silakan mudik aja, nggak apa-apa. Jadi latihannya juga nggak harus dikumpul, silakan dikerjakan saja. Mau dikerjakan silakan, nggak mau juga silakan, nggak apa-apa. Mau dikerjakan sendiri boleh, mau sama-sama kelompok juga boleh. Yang pasti setelah Lebaran atau setelah cuti bersama langsung masuk karena itu adalah mulai pekan UAS. Bukan hanya sama saya ya, tapi sama yang lain juga. Siapa tahu kan ada yang mau ngaret-ngaret lagi liburnya nanti udah UAS boleh libur lagi itu panjang. Oke, ada yang mau ditanya silakan. Belum? Nah. Oke, kalau belum ada yang ditanya, mungkin untuk pertemuan perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini aja ya. Oh ya, sebelumnya karena kita udah mau Lebaran, saya juga minta maaf kalau ada salah kata ataupun perbuatan. Ya, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani selama ini gitu ya mendapatkan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Mungkin segitu aja. Terima kasih dan saya tutup perkuliahan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin, Bu.